Pembatalan utang secara supranatural bagian kedua. Jadi bagaimana Tuhan membatalkan utang kita secara supranatural? Ingat, kita harus respect dan lakukan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Kamu menjadi kawan sekerja Allah. Inilah Israel. Tuhan mengajar kita bukan buat mujizat menciptakan pohon, tapi dengan menabur benih yang tentunya akan menjadi banyak pohon yang tumbuh dari benih ini. Dan dari pohon yang menjadi banyak dari benih tadi akan ada buah-buah lain. Itulah penuaian pelipat gandaan. Jadi saudara harus menabur. Minyak seorang janda dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Janda dalam 2 Raja-Raja pasal 4 penderitaannya sudah sangat berat, ditinggal mati suaminya. Terlilit utang yang tidak sanggup dia bayar dan kedua anaknya mau dijabel oleh debt collector untuk dijadikan budak dan dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Inilah yang iblis sering dengungkan di telinga kita. Nagih utang sudah datang untuk mengambil hidupmu dan sebagainya. Tapi dalam ayat 2 jawab Elisa kepada janda itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini nggak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa mengetahui keadaan janda ini dan bertanya apa yang dia punya di rumah. Tuhan selalu bertanya apa yang kita punya, bukan yang kita tidak punya. Musa punya tongkat, Daud punya ketapel, anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi Tuhan selalu bertanya apa yang kita punya, dan Tuhan selalu minta kita lakukan hal yang natural, bukan supranatural. Dalam khotbah minggu kemarin saya berkata, saya tidak punya kuasa menyembuhkan orang. Saya nggak punya kuasa bikin mujizat. Saya nggak bisa buka rahim-rahim yang tertutup. Saya hanya bisa melakukan hal natural, yaitu mendoakan, numpang tangan atas orang sakit, doa saya ucapkan, mujizat, doa berkat, doa berkat keturunan, dan sebagainya. Itu natural. Namun saya percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan orang yang saya tumpang tangan, yang saya doakan. Saya percaya Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan. Saya punya iman, Tuhan pasti sembuhkan orang yang saya panggil ke depan, dan saya doakan sembuh. Saya punya iman, Tuhan buka rahim orang-orang pasutri-pasutri yang belum punya anak ketika saya berdoa. Saya punya iman, Tuhan beri mujizat dan keajaiban untuk orang-orang yang butuh terobosan keuangan ketika saya berdoa. Itu hal yang natural. Jadi, apa yang natural yang saudara bisa lakukan? Apa yang saudara punya? Apa yang saudara bisa lakukan? Anda harus menabur benih natural. Dia yang akan melakukan hal supernatural. Sama seperti janda itu, kita sering berkata, aku nggak punya apa-apa, atau aku hanya punya sedikit minyak. Manusia sering tidak mengerti hal-hal spiritual. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 22-24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita perlu mengenal Kristus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saat kita diberi hikmat Tuhan, Tuhan berkata, kuatlah dalam aku. Elisa menyuruh janda itu mengumpulkan bejana kosong, dan janda itu menuangkan minyak yang dia punya terus sampai tidak ada lagi bejana kosong. Kunci mujizat adalah terus menuang minyakmu, terus menabur. Tuhan dapat membuatmu menjadi saluran berkat dan terus memberkatimu sampai bejana kosong habis. Artinya Tuhan tidak terbatas, tapi manusia yang membatasi kuasa Tuhan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, kamu serta anak-anakmu. Pertanyaan saya pada setiap Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kamu punya hari ini? Renungkan, taburlah dengan yang Anda punya, bukan yang orang lain punya. Selama di gereja PFA ada bejana ladang tempayan, ladang taburan, teruslah menuang benihmu. Itulah yang natural. Artinya apa? Percaya Bapa yang akan melakukan secara supranatural, melipat gandakan benih menjadi panen yang dahsyat dalam hidupmu, dalam bisnismu. Maka ketika hari ini engkau terjadi hal-hal yang besar, jangan sombong. Itu semua adalah panen karena benih yang Anda tabur. Tuhan yang memberkati saudara. Amin. God bless you.